Pasca tragedi Kanjuruhan membuat kondusivitas sepak bola Indonesia terguncang. Salah satu dari buntut kejadian yang menewaskan ratusan orang itu adalah demonstrasi di depan kantor Arema dan Arema Store yang berakhir ricuh. Akibatnya manajemen Arema menyiratkan hendak mengambil langkah ekstrim, yaitu membubarkan tim yang sedang berlaga di Liga 1 tersebut. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai isu pembubaran Arema, kita telah terhubung dengan Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Hai Mas Akmal, selamat malam. Selamat malam Ayu. Kabar baik Mas? Alhamdulillah baik. Yang tidak baik sepak bola Indonesia. Itu yang akan kita bahas malam ini Mas, karena kita juga mengetahui pada hari Minggu lalu demonstrasi terjadi di depan kantor Arema dan berlangsung ricuh seperti itu Mas. Kita melihat bahwa salah satu buntutnya manajemen Arema mengatakan akan mengambil langkah yang sepertinya dirasa cukup ekstrim untuk membubarkan tim. Kira-kira Mas, apakah sebenarnya langkah ini tepat? Ya, kalau saya secara pemikiran dan secara objektif menyatakan bahwa mempertimbangkan untuk mengundurkan diri itu cuma sekedar diplomasi yang dilakukan oleh manajemen Arema untuk mendapatkan simpati publik, khususnya Aremania. Karena selama ini manajemen Arema ini sangat tertutup sekali pasca tragedi Kanjuruhan. Tidak banyak upaya-upaya yang dilakukan. Akhirnya kemudian misalnya Aremania menggelar aksi demonstrasi untuk meminta kepada manajemen agar peka dan tanggap terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian membuat kericuhan di kantor Arema dan juga Arema Store yang pada akhirnya memunculkan polemik di masyarakat. Jadi kalau terkait mempertimbangkan untuk mengundurkan diri, saya 99,9% tidak percaya bahwa itu adalah keinginan dari manajemen Arema. Ini cuma sekedar untuk cari simpati saja. Langkah diplomasi seperti itu ya Mas kira-kira. Namun sebenarnya kalau misalkan Arema serius dengan pernyataannya ingin membubarkan diri, timnya diberhentikan saja, kira-kira dampaknya itu seperti apa sih Mas? Karena kan ini timnya juga sedang berlaga di Liga 1, sudah putaran kedua pula. Ya, kalau bicara dampak sebenarnya sudah banyak pertimbangan sudah banyak keuntungan yang didapat oleh Arema. Sebagai contoh misalnya tidak adanya degradasi di Liga 1 ini sudah menguntungkan. Artinya bukan cuma Arema, klub lain mundur dari Liga 1 pun tidak ada masalah gitu kan, secara posisi mereka tidak akan turun kasta, mereka juga tidak hanya akan mendapatkan sanksi administrasi sesuai dengan regulasi misalnya, tapi tidak akan mempengaruhi posisi mereka di Liga 1 karena Liga 1 ini sudah diputuskan tanpa degradasi. Tapi kalau kemudian ditanya apa konsekuensinya atau potensi yang akan didapatkan Arema kalau mundur dari Liga 1 saat ini misalnya, berdasarkan regulasi pasal 7 itu disebutkan bahwa semua poin yang didapatkan Arema akan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang kedua Arema akan mendapatkan sanksi. Kalau mundurnya di putaran pertama sanksinya 3 miliar. Kalau mundur di putaran 2 seperti sekarang sanksinya 5 miliar. Kemudian Arema harus mengembalikan semua kompensasi yang telah diberikan oleh PT Liga Indonesia terkait ikut sertanya di Liga 1. Yang berikutnya salah satunya adalah kemungkinan akan ada sanksi tambahan dari Komite Disiplin PSSI. Hanya itu, tidak ada kaitannya dengan degradasi karena kompetisi saat ini sangat menguntungkan Arema karena sudah diputuskan tanpa degradasi. Diputuskan tanpa degradasi dan efeknya memang domino seperti itu ya Mas, jika Arema ini mengundurkan diri atau justru membubarkan timnya. Lalu bagaimana dengan nasib para pemainnya Mas Akmal? Apakah kira-kira ada perlindungan untuk para pemain pasca kejadian ini? Ya pasti loh, kalau kemudian Arema menyatakan membubarkan tim, pastinya pemain bisa menggugat Arema. Karena kompetisi yang dilakukan oleh Arema dan juga pemain adalah kontrak dalam rentang 1 musim atau 1 tahun. Jika kontraknya masih ada kemudian dibubarkan, Arema masih wajib untuk membayar gaji mereka. Kalau kemudian gajinya tidak dibayar, maka pemain bisa mengadukan kepada FIFA untuk kemudian Arema bisa dikenakan sanksi oleh FIFA terkait dengan ketidakmampuan mereka membayar gaji pemain. Ini konsekuensi yang dapat. Tapi sejauh ini karena peran dari pemilik saham terbesar, kemudian juga Direktur Utama PT Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia, Iwan Budianto, tidak pernah muncul pasca tragedi Kanjuruhan, bahkan tidak pernah menyampaikan patah pun
terkait tragedi Kanjuruhan ini yang kemudian dituntut oleh masyarakat. Salah satunya tentunya oleh Aremania juga yang menggelar aksi demo. Kemana tanggung jawab manajemen klub, di mana posisi pemegang saham terbanyak pasca tragedi Kanjuruhan. Bahkan untuk berempati terhadap keluarga korban saja tidak kelihatan, termasuk diantaranya adalah mendampingi proses pengadilan yang sedang dijalankan di Pengadilan Negeri Surabaya saat ini. Nah, itu yang diinginkan oleh manajemen. Nah, kaitannya kemudian mempertimbangkan mengundurkan diri, hari ini bahkan ada demonstrasi tim pendukung Arema yang menolak untuk Arema membubarkan diri. Jadi ini drama sebenarnya. Drama yang sedang dimainkan oleh Arema untuk mendapatkan simpati publik. Apalagi saat ini Arema itu tidak terima di mana-mana gitu kan. Untuk mendapatkan home base mereka ingin karena hukuman dari Komdis PSSI kan Arema dihukum 1 tahun tidak boleh bermain di kandang sendiri, plus juga denda 500 juta, mereka harus menjadi home base 200 km dari Kanjuruhan. Nah, mereka kemudian ingin berhome base di Stadion Sultan Agung Bantul, ditolak. Kemudian ingin berhome base di Jogja, ditolak. Berhome base di Stadion Jatimudi di Semarang, ditolak. Begitu juga ketika ingin berhome base di Magelang, ditolak. Berhome base di Bekasi juga tolak. Terakhir di Boyolali ditolak. Sudah 2 laga kandang Arema yang tidak bisa digelar. Salah satunya hari ini harusnya Arema menjamu Bali United. Tapi karena belum ada home base, akhirnya PT Liga Indonesia menunda pertandingan Arema. Ini unik. Harusnya PT Liga Indonesia lewat Komdis sudah bisa mensanksi Arema kalah WO karena tidak mampu menggelar pertandingan. Bukan kemudian difasilitasi, dan ini merusak tata kelola sepak bola Indonesia. Baik, Mas Akmal, pasca tragedi Kanjuruhan ini banyak yang mendesak Arema untuk dikenakan sanksi seperti degradasi. Namun seperti yang tadi Mas Akmal juga telah menyatakan bahwa sanksi yang diberikan hanya berupa denda dan juga larangan bermain di kandang saja. Apakah sebenarnya hal tersebut dinilai sudah cukup atau sebenarnya harus seperti apa sih Mas kira-kira? Ya, sanksinya terlalu ringan. Untuk korban 135 orang disanksi cuma 500 juta denda, dan juga 1 musim tidak boleh menjadi tuan rumah, itu pun sudah dipotong dengan pertandingan yang sistem bubble. Artinya kalau dihitung dari sekarang Arema cuma 8 laga tidak main di kandang mereka, dan ini sangat ringan sekali. Keputusan yang terlalu terburu-buru dari Komite Disiplin PSSI harusnya bisa keputusan sangat berat. Misal ya, Juventus saja yang melakukan manipulasi transfer pemain didenda pengurangan minus 15 poin. Apalagi ini yang mengorbankan 135 orang meninggal dunia. Artinya hukuman yang dilakukan sangat ringan sekali. Harusnya Arema ini didegradasi ke Liga 3. Itu akan memberikan efek jerah kepada seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Nah, ini yang harusnya dilakukan oleh federasi kita, meninjau ulang hukumannya, yang pada akhirnya masyarakat kecewa dan memberikan hukum sosial. Ini yang berat saat ini. Arema ini diberikan hukum sosial oleh masyarakat seluruh Indonesia. Tidak ada yang mau menerima Arema bermain di tempat mereka. Jangan sampai kemudian Arema harus paksa bermain di planet Pluto untuk menggelar laga kandang karena tidak terima di Indonesia. Ini sanksi sosial yang sangat berat buat Arema saat ini. Betul sekali. Dan terakhir Mas Akmal, dari kacamata Anda yang juga merupakan anggota TGIPF, jika Arema benar-benar dibubarkan, lalu sebenarnya bagaimana sih pertanggungjawabannya dengan para korban tragedi Kanjuruhan setelahnya? Iya, manajemen Arema harusnya peka dan juga turun ke lapangan untuk membantu. Kalau tadi disampaikan bahwa mereka bikin krisis center, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh manajemen Arema sejauh ini itu tidak jelas sama sekali. Dan itu fakta. Kalau kemudian misalnya memberikan sumbangan bantuan itu ketika masih ada Gilang Widya ya, Juragan 99 saat masih menjadi presiden klub. Ketika Gilang sudah mundur, praktis tidak ada gerakan apa-apa yang dilakukan oleh manajemen Arema. Misalnya bagaimana bikin rumah healing terhadap keluarga korban. Bagaimana kemudian memberikan bantuan moral kepada para penyintas tragedi Kanjuruhan. Hal-hal semacam ini kan tidak dilakukan. Bahkan saya katakan sekali lagi, pemilik saham terbanyak dan direktur utama PT Liga Indonesia tidak sepatah PT Arema tidak sepatah pun mengeluarkan pernyataan keprihatinan ataupun pernyataan maaf terhadap kasus yang terjadi. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pemicu kekisruhan dalam tanda kutip ya secara sosial di masyarakat, dan jangan sampai kemudian berlarut-larut yang pada akhirnya memunculkan konflik horizontal. Yang kita khawatirkan adalah konflik horizontal antara masyarakat, dalam hal ini misalnya Aremania dengan polisi, dan ini sangat berbahaya buat keamanan dan kenyamanan di kehidupan bermasyarakat.
Baik, terima kasih banyak Mas Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer. Kita berharap semoga tragedi Kanjuruhan tidak terjadi lagi dan kasus ini bisa dituntaskan seadil-adilnya ya Mas. Selamat malam Mas, selamat beraktivitas.